warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran daring bersama Bu Arista. Untuk kali ini Bu Arista akan menyampaikan tentang sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur itu sebenarnya didasarkan oleh 5. Jadi yang pertama, sebelum sampai terbentuk SPU yang kalian tahu yang ada di belakang LKS itu, perkembangannya ada 5 tahap. Yang pertama, digolongkan berdasarkan logam dan non-logam. Yang kedua, berdasarkan triade Dobereiner. Yang ketiga, teori oktav Newland. Yang keempat, Mendeleev. Dan yang terakhir yang kalian pakai sekarang adalah sistem periodik modern. Yang pertama itu adalah logam dan non-logam. Untuk logam dan non-logam itu ditemukan oleh yang bernama Lavoisier. Jadi Lavoisier itu orang yang pertama kali menggolongkan logam dan non-logam. Untuk logam itu sifatnya keras. Jadi apa yang termasuk keras? Besi, tembaga, emas, aluminium, seng. Masih banyak lagi ya contohnya. Untuk yang non-logam itu adalah yang cair maupun gas. Misalkan oksigen, nitrogen, sulfur, karbon, hidrogen, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua itu adalah triade Dobereiner, di mana dia menggolongkan dalam satu golongan itu hanya terdiri dari 3 unsur. Unsur yang di tengah itu merupakan rata-rata unsur yang pertama dan ketiga ini. Misalkan untuk menemukan 88 strontium, maka rata-rata unsur yang pertama ditambah unsur yang ketiga dibagi 2. Ketemunya adalah 88,5. Jadi unsur yang di tengah rata-ratanya. Kemudian yang ketiga yaitu oktav Newland, di mana dalam satu golongan itu terdiri dari 8 unsur. Unsur yang pertama dan unsur yang ke-8 itu sifatnya adalah sama. Jadi misalkan di sini ada hidrogen, litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, dan oksigen. Jadi setiap ke-8 itu memiliki sifat sama. Jadi yang ke-8 adalah fluorin. Jadi hidrogen, fluorin itu memiliki sifat sama. Sedangkan Li, Na, sama K itu memiliki sifat yang sama. Jadi secara periodik ke-8 itu memiliki sifat yang sama. Kemudian, sebentar. Kemudian untuk yang keempat itu adalah Mendeleev. Nah, yang keempat itu adalah ini sudah ya, lanjut. Sekarang yang keempat yaitu Mendeleev, di mana kalau untuk Mendeleev itu hampir sama dengan sistem periodik modern, yaitu ada golongan sama periode. Yang ada 12 baris mendatar dan ada 8 kolom tegak. Perhatikan di sini, tapi kelemahannya untuk sistem periodik Mendeleev itu masih banyak ruang-ruang kosong. Nih perhatikan yang di barisan 9, ini masih banyak ruang-ruang kosong, artinya dia belum bisa menemukan unsur-unsur baru. Jadi untuk unsur-unsurnya baru sedikit yang bisa ditemukan dan digolongkan. Makanya disempurnakan oleh modern atau sistem periodik unsur modern, yaitu ditemukan oleh Moseley. Jadi untuk penyusunan Moseley itu klasifikasi unsurnya berdasarkan nomor atom. Jadi kenaikan nomor atom. Jadi kalau ada pertanyaan, sistem periodik yang dipakai sekarang itu berdasarkan kenaikan nomor atom. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu menggunakan kenaikan nomor massa atomnya.
Nah, perhatikan ini tabel periodik modernnya. Jadi untuk yang mendatar itu adalah golongan, yang dari atas ke bawah itu adalah periodik atau kulit. Kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat, kulit kelima, kulit keenam, kulit ketujuh. Jadi untuk kulit pertama itu hanya terdiri dari yang memiliki satu kulit itu adalah hidrogen dan helium. Yang memiliki dua kulit itu adalah litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluorin, dan neon. Seterusnya ini memiliki 3 kulit, memiliki 4 kulit, ini semua memiliki 5 kulit, ini semua memiliki 6 kulit, dan ini adalah memiliki 7 kulit. Untuk golongan, berarti yang ke kanan, golongan 1A itu unsurnya adalah hidrogen, litium, natrium, kalium, dan rubidium. Nih, golongan 2A ada bebek mangan cacing seret banget rasane. Golongan 3A balga intel. Golongan 4 cewek si gendut siluman purbakala. Golongan kelima nenek peot asma si buta bingung. Golongan 6 OCTPO atau orang Solo seneng teh poci dan seterusnya. Jadi yang wajib kalian hafalkan adalah golongan A. Kemudian untuk penentuan periode dan golongan. Periode itu adalah nomor kulit terluar. Jadi yang tadi nomor kulit, ada kulit pertama, kulit kedua, sampai kulit ketujuh kan. Itu merupakan periode, sedangkan golongan itu adalah jumlah elektron valensi. Jadi kalau golongan 1A, elektron valensinya adalah 1. Nah, ini perhatikan ya. Untuk konfigurasi elektron valensi, perhatikan. Jika nanti kalian konfigurasi dan berakhiran di subkulit S maupun subkulit P, maka dia termasuk golongan utama atau golongan A. Jadi S dan P itu golongan A. Elektron valensinya tinggal kalian jumlahkan saja. Kalau pangkatnya totalnya jumlahnya 1, berarti golongan 1A. Kalau totalnya pangkatnya 2, berarti 2A. Kalau total pangkatnya 3, misalkan S ditambah P, 3, berarti dia termasuk golongan 3A. 2 sama 3 di total dapatnya 5, berarti golongan 5A, dan seterusnya sampai golongan 6A, yaitu totalnya harus 6. Nah, untuk golongan yang transisi atau golongan B, nih, berakhiran pada subkulit D. Jadi kalau kalian konfigurasi elektron dan berakhiran di D, berarti dia termasuk golongan B atau golongan transisi. Jadi untuk elektron valensinya sama kayak yang golongan A, jumlahkan saja pangkatnya. 9 tambah 2, 11, berarti golongan 1B. 10 tambah 2, elektron valensinya 12, berarti termasuk golongan 2B dan seterusnya. Perhatikan yang di sini untuk golongan 8B. Untuk 8B itu jika elektron valensinya jumlahnya 8, 9, dan 10 itu semua dimasukkan ke 8B. Ya, jadi kalian untuk golongan A cirinya S dan P, golongan B cirinya adalah D. Jadi kalian harus hafalin ini. Contohnya, ini sudah ya tadi ya. Ini sama. Untuk penggolongan yang dari atas ke bawah itu periode, dari kiri ke kanan itu golongan. Untuk golongan 1 dan 2A itu blok S, artinya blok S itu kalau konfigurasi berakhiran di S. Nah, ini golongan transisi, golongan B berakhiran di D, golongan P itu dimulai dari golongan 3A sampai 8A. Sedangkan yang lantanida sama aktinida ini berakhiran di F. Contohnya, tentukan periode dan golongan dari N sama dengan 7. Jadi langkah pertama adalah kalian konfigurasi N sebanyak total pangkatnya adalah 7. Nih, 7 tinggal kalian jumlah ke atasnya. 1S2, 2S2, 2P3. 3 tambah 2 tambah 2 totalnya 7. Berarti
konfigurasinya sudah selesai. Sekarang berakhiran di P, oh berarti dia termasuk golongan A. Kalau golongan A berarti P harus ditambah dengan yang S. Elektron valensinya berapa? Elektron valensinya 2 tambah 3 yaitu 5. Berarti kalau 5 termasuk golongan A. Berapa periodenya? Periodenya adalah angkanya. Angka di depan S berarti angka 2. Berarti periodenya adalah periode 2. Kemudian yang B, misalkan Fe26. Jadi kalian konfigurasikan seperti yang kemarin sampai total pangkatnya itu adalah 26. Jadi 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6. Totalnya adalah 26. Berakhiran di apa? Di D. Kalau berakhiran di D berarti dia masuknya ke golongan B. Elektron valensinya dijumlahkan. Nih 2 tambah 6 totalnya adalah 8. 8 tadi masuknya ke 8B. Jadi elektron valensinya totalnya 8 masuknya ke 8B. Periode berapa? Kalau di sini periode ini kan tinggal kalian pilih 4 atau 3. Kalau 3 masuknya ke bilangan kuantum, tapi untuk periode pilihlah angka yang terbesar yaitu angka 4. Berarti ini termasuk periode keempat untuk Fe dengan golongan 8B. Dah, cukup sekian untuk penjelasan dari Bu Rista tentang sistem periodik unsur. Kalau misalkan kalian kurang paham, baca sendiri yang ada di LKS atau cari referensi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.